الذي أيد حبيبه المصطفى بالقرآن كالشمس وضحاها وبسنتك القمر إذا تلاها فمن سار عليهما سار في ضيء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما سار في ظلمات الليل إذا يغشاها اللهم صل وسلم وبارك على من أوحي القرآن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بالسنة والقرآن أما بعد Hadratul Muhtaram wal Muhtaram yang sama-sama kami hormati, kami ta'zimi kepada orang tua kita, kepada guru kita yang sekaligus menjadi narasumber dalam segmen kita sore ini, kepada Bapak Dr. Andrew Mana, dan ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Assalamualaikum Bapak, sehat Pak? Waalaikumsalam. Ini Ustadz Rifki ya? Ya, salam kenal Ustadz. Ya. Ya, enggak, bukan Ustadz ini, masih Ya. santri. Santrinya Pak Rizky Prayogo saya. Iya. Oke, semoga lagi sehat Pak ya. Juga kepada Alhamdulillah. seluruh jajaran kepengurusan dari Antasalam Institute, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza telah memfasilitasi kajian sore kita selama Ramadan, dan juga kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Baik, hadirin, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, perkenalkan sekilas kami membacakan CV dari beliau, narasumber kita. Kami yakin semua kita udah pada tahu ya, tapi ya untuk mungkin ada yang baru hadir, kita bacakan. Di beliau ini adalah Dr. Andruk Mana, MAMM, lahir di Kuningan 13 Januari tahun 1982, dan merupakan pendidikan non formalnya alumnus Pondok Pesantren Darul Qalam. Kemudian pendidikan studi formalnya di S1-nya di Universitas Paramadina, program studi Filsafat Islam. S2-nya pada bidang yang sama di Islamic College for Advanced Studies Jakarta, dan S3-nya doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini yang menarik, selepas beliau selesai S3, beliau double degree, jadi mengulang untuk S2-nya di jurusan yang berbeda, yaitu di bidang manajemen pengetahuan, knowledge management, dan juga pernah nyantri di beberapa bulan di Qom, Iran, juga mendalami filsafat Islam di Vatikan, Roma pada tahun 2010, dan juga beliau aktif di berbagai kegiatan, misalkan di bidang kepemimpinan Islam, Islamic Leadership, juga pernah terpilih sebagai peserta Muslim Exchange Program untuk mengunjungi Melbourne, Sydney di Australia, dan juga pelatihan yang lain di luar negeri. Dan karya-karya beliau juga cukup banyak. Di sini tercantum ada berjudul Sayyid Hossein Nasr, Penjaga Taman Spiritualitas Islam 2013, dan masih banyak lagi. Dan yang baru kemarin di tahun 2022, yaitu dengan judul Berislam Secara Kafah. Jadi kalau kita lihat CV beliau secara kompetensi dan kredibilitas, kapabilitas keilmuan, tentu sudah sangat memadai, sangat-sangat kompeten. Ya, baik teman-teman. Jadi judul yang akan kita bahas di sini, judul besarnya yaitu tentang puasa sebagai sarana menuju insan kamil. Nah, menariknya insan kamil ini, kalau misalkan kita merujuk kepada Al-Quran, redaksi insan kamil sebenarnya kita secara eksplisit nggak menemukan. Tapi nilai-nilainya tentu ada. Nah, sedangkan kalau kita misalkan lihat maqasidus siyam, dari puasa itu disuruhnya apa sih? Itu poin besarnya la'allakum tattaqun. Tiap Jumat juga para khotib juga berpesan seperti itu. Bahkan Al-Quran juga tegas mengatakan walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Nah, maka mungkin lebih komprehensif daripada uh, takwaan itu sendiri, ada redaksi insan kamil ini bagaimana, dan upaya kita untuk menuju ke sana itu seperti apa. Mari kita simak bersama penjelasan dari guru kita. Maka dari itu, dengan segala hormat kami persilakan slide ya. Monggo Bapak, silakan. Ya, terima kasih banyak Ustadz Rifki, dan ada Ustadz Kiai Rizky Prayogo, ya, sahabat saya, yang alhamdulillah senantiasa aktif memimpin Salam Institute ya, Assalam. Antas salam. Antasalam Institute yang insya Allah bisa terus istiqomah, meskipun kalau kita lihat dari sisi yang ikut misalnya tidak banyak atau belum banyak, tidak usah khawatir ya, Ustadz Rizky dan Ustadz Rifki dan Bapak dan Ibu sekalian, karena yang namanya kebaikan itu sedikit maupun banyak adalah kebaikan. Jadi tidak usah merasa tidak enak dengan peserta yang belum banyak, tidak apa-apa. Karena bagaimanapun juga kebaikan itu meskipun sedikit, kita terus kerjakan. Yang paling penting itu istiqomah. Karena kebaikan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara istiqomah.
meskipun itu hal yang kelihatan kecil begitu. Nah, insya Allah sore hari ini kita akan sama-sama mengkaji atau mengaji bareng mengenai bagaimana hubungannya puasa Ramadan dengan peningkatan diri kita sebagai insan kamil, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rifki. Sebelum saya share slide-nya, Bapak dan Ibu, istilah insan kamil itu sebetulnya istilah yang memang betul di Al-Quran sendiri tidak dimaktubkan secara langsung. Tetapi memang kalau kita mempelajari para psikolog muslim, termasuk juga para ahli hakim ya, ahli-ahli hikmah di dalam Islam, mereka itu bersepakat bahwa kualitas tertinggi manusia sebagaimana yang nanti dijanjikan oleh Allah adalah mereka yang sampai pada level insan kamil. Nah, nanti bagaimana itu insan kamil, itu akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita sampai pukul berapa, Ustaz Rifki? Eh, Pukul Monggo 5 ya? Pak, Ya, pukul 5. nanti saya akan coba menyampaikan mudah-mudahan 30 menit ya sampai 40 menit. Nanti ada waktu 20 menit insya Allah untuk tanya jawab. Barangkali ada di antara jamaah juga yang ingin mempertajam dari apa yang kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini. Baik, saya akan bagikan slide-nya. Oke. Sudah muncul belum? Sudah muncul Sudah, ya slide. Baik, sudah. saya akan bagikan yang besar. Oke, baik, biar kelihatan lebih enak. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sholihin ajmain. Amma ba'du. Ini saya senang ya dengan kajian kita sore hari ini. Meskipun terlihatnya sudah biasa dilaksanakan ya oleh yang lainnya, tapi insya Allah bahwa apa yang kita lakukan sore hari ini adalah sesuatu yang memang dipilihkan oleh Allah. Karena rasanya tidak mungkin kita punya kesempatan untuk duduk di tempat ini, untuk sama-sama bermuajahah, ya walaupun tidak secara langsung, tapi secara online. Tapi insya Allah tidak mengurangi kualitas kita, tidak mengurangi persahabatan kita di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebetulan saya ditugaskan kira-kira oleh Kang Rizky atau Ustaz Rizky Prayogo untuk menyampaikan tema mengenai puasa sebagai sarana menuju insan kamil. Nah, insan kamil ini memang satu istilah yang tadi juga oleh Ustaz Rizky disampaikan, kalau kita ngecek di Al-Quran itu memang tidak ada secara langsung. Tetapi kalau di Al-Quran itu ada ayat yang memang dipakai untuk memanggil manusia selain manusia, yang disebut sebagai nafs al-mutmainnah, yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu jadi memanggil manusia juga dengan nafsu mutmainnah. Tetapi menariknya dilanjutkan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan radiyatan. Jadi ada nafsu juga yang sebutnya adalah nafs radiyah. Mardiyatan, nafs mardiyah. Gitu. Jadi nama manusia itu memang di Al-Quran selain disebut sebagai insan, an-nas, tetapi juga kadang-kadang disebut sebagai an-nafs. Nah, an-nafs ini sebenarnya kajian dari insan kamil nantinya. Karena kalau kita studi psikologi Islam, yang namanya an-nafs itu ada 7 level. Ya, nanti kita bisa diskusi lah. Tetapi level yang paling awal itu namanya an-nafs la'ammaratun bisu. Jadi jiwa yang senantiasa memang belum stabil ya. Jadi yang masih harus dilatih. Jadi kalau dilihat emosinya mungkin lebih banyak emosinya begitu. Itu jiwa yang pertama. Tetapi ada jiwa yang kedua yang disebut sebagai an-nafs al-lawamah. Jadi an-nafs al-lawamah itu adalah jiwa yang senantiasa mulai mencecah dirinya di saat melakukan dosa. Jadi ada orang yang memang melakukan dosa tidak merasa berdosa, itu namanya an-nafs la'ammaratun bisu. Tapi kalau ada orang melakukan dosa, baik besar maupun kecil, dan mengakui itu adalah dosa, itu namanya an-nafs al-lawamah. Jadi yang sudah mulai mencela dirinya, bahwa dirinya itu punya kekurangan, dirinya itu punya kesalahan. Tetapi seringkali pada saat bersamaan mengulanginya lagi. Nah, itu level jiwa yang kedua. Tetapi ada yang ketiga, level yang ketiga itu adalah yang disebut sebagai an-nafs al-mulhamah, jiwa yang mulai terilhami.
Nah, itu biasanya sudah mulai seneng nih untuk ikut-ikut kajian ya. Udah mulai seneng untuk belajar, udah mulai seneng dengan sesuatu yang baik, dengan kalam toyib ya. Kalam toyib itu udah seneng dengan ungkapan-ungkapan yang baik, bukan yang jahat atau yang kotor. Tidak suka gosip. Nah, itu. Itu jiwa yang ketiga. Yang keempat, ada yang disebut sebagai an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, biasanya manusia kalau udah sampai pada level yang keempat ini udah mulai tenang jiwanya. Dan itu persis sebagaimana yang tadi dipanggil oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu jiwa yang tenang. Kemudian selanjutnya ada yang kelima, yaitu jiwa yang ridho. An-nafs ar-radiyah. Jadi jiwanya itu sudah ridho kepada apapun ketentuan Allah. Ya. Nah, nanti di saat manusia sudah ridho atas apapun ketentuan Allah, maka jiwanya itu akan naik level lagi. Namanya mardiyah. An-nafs al-mardiyah. Jiwa yang diridhoi. Kalau tadi manusianya ridho kepada Allah, level jiwa yang keenam itu justru Allah yang ridho kepada manusia. Nah, yang tertinggi dari semua perjalanan itu adalah yang disebut sebagai an-nafs al-kamilah. Atau jiwa yang memang bisa disebut sebagai jiwa yang sempurna atau jiwa universal. Makanya ada definisi insan kamil itu sebetulnya manusia universal. Manusia yang memang dilahirkan di mana manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga buat keluarganya, buat manusia-manusia yang lainnya. Bahkan dirinya itu menjadi pemimpin, bukan hanya pemimpin umat, tetapi juga termasuk pemimpin alam semesta. Dan fungsinya itu juga menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk sekalian alam. Itulah konsep insan kamil. Nah, sekarang apa hubungannya dengan puasa? Tadi juga Ustaz Rifki udah menyebut ya, ini kalau Ustadz-Ustadz dai-dai, ini ayat yang paling populer sekali disampaikan di saat mau berbuka puasa, ya. Atau mau kalau kuliah subuh juga sama. Ini ayat yang populer lah. Munculnya biasanya persis di bulan Ramadan ini ayat ini ya. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, di sini Allah memanggil, atau kalau bahasa Arabnya itu ismul mukhatab ya, Ustaz Rifki ya. Jadi yang dipanggilnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini menarik sekali bahwa penggunaan Al-Qur'an yang diperintahkan untuk berpuasa adalah mereka yang beriman kepada Allah. Jadi tidak hanya berislam. Ya, jadi kalau ada orang Islam tapi imannya sedang yangkus, sedang menurun, itu nggak puasa. Makanya kadang-kadang saya kalau sedang jalan gitu ya ke pasar atau ke mall gitu, ada lihat ibu-ibunya sedang makan siang. Ini bulan puasa nih. Jilbaban, jilbabnya panjang juga, makan siang. Mungkin sedang dapat datang bulan gitu. Tapi yang kadang-kadang membuat saya tergelitik itu bapaknya kenapa ikut makan gitu. Dan saya yakin yang bersangkutan juga agamanya Islam. Artinya apa? Tidak semua orang Islam itu memang mendapatkan atau mendapatkan undangan untuk berpuasa. Hanya orang berimanlah yang tergerak hatinya untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, itu. Jadi di sini kita menjadi tahu kalau ternyata iman itu levelnya itu satu level di atas Islam. Jadi orang itu udah berislam tetapi bisa jadi imannya sedang menurun, maka kualitas imannya tidak termasuk yang dipanggil untuk berpuasa. Maka dari itu kenapa kemudian kita berpuasa? Artinya kita itu naik level, level yang kedua, iman, ya. Maka di sini yang menarik, yang dipanggil itu orang beriman. Maka kalau kita menemukan tadi sesuai cerita saya, ada orang Islam kok nggak berpuasa. Nah, itu sedang ada gangguan ya, gangguan keimanannya, sedang yangkus. Maka kalau bisa kita ajak, ya kita ajaklah dengan baik supaya ikut merasakan atau menikmati puasa. Kemudian selanjutnya yang jadi tekan itu adalah bahwa perintah puasa itu tidak hanya untuk umat Muhammad, tetapi juga diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Misalnya contoh, di dalam tradisi Katolik, ini baru kemarin ya hari Jumat kan ada Paskah ya.
Itu ada namanya Jumat Agung.